membahas secara khusus dengan Bapak Kepala Balai karena kita akan menghadapi tahun baru lagi 2 hari. Pasti antara tanggal 30, 31 dan tanggal 1, 2 itu akan padat sekali arus lalu lintas yang melewati Singaraja dan Denpasar. Karena itu saya meminta agar dipercepat proses pengerjaannya. Sebenarnya harusnya melalui proses uji kelayakan dulu, tapi karena situasi harus bisa digunakan lebih awal, terpaksa buka sementara dulu. Seizin Bapak Kepala Balai, saya meminta supaya diresmikan dulu, dipakai sementara, nanti proses uji kelayakannya setelah tahun baru. Apa yang kita lakukan bersama ini merupakan bagian dari rencana kita bersama membangun Bali, khususnya di bidang infrastruktur darat, laut, udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Satu demi satu kita lakukan untuk untuk infrastruktur darat ini, karena memang ini sangat mendesak dan kita akan teruskan Astungkare dalam 1 tahun ini titik 3, 4, 5, 6 bisa diselesaikan. Kemudian titik 7, 8, 9, 10 diprogramkan tahun 2020 ini. Memang ada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur darat, laut, udara terintegrasi dan terkoneksi sedang dirancang untuk mendukung kebutuhan transportasi publik domestik yang di Bali maupun juga untuk mendukung kepariwisataan serta menyeimbangkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali. Pembangunan infrastruktur ini akan kami teruskan dalam 5 tahun ini, bahkan kalau saya 2 periode jadi gubernur akan saya tuntaskan dalam 2 periode supaya infrastruktur Bali ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul akan memberi manfaat buat masyarakat Bali. Ini bukan buat masyarakat Buleleng, tapi buat masyarakat Bali, karena jalur ini akan digunakan oleh masyarakat dari seluruh Bali untuk kepentingannya masing-masing. Sebelumnya dengan mengucap Om Awinamastu, jalur shortcut titik 3, 4, 5, 6 ini dengan resmi dinyatakan dibuka. Bahwa latar belakang pembangunan jalan baru ini adalah karena terjadinya ketimpangan pembangunan pariwisata di daerah Bali Selatan dengan daerah Bali Utara. Salah satunya akibat dari terbatasnya akses dan lamanya waktu tempuh yang diperlukan oleh para wisatawan menuju objek-objek wisata di daerah Bali Utara, sehingga diperlukan upaya dan keseimbangan penanganan agar terjadi pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Pada tahap selanjutnya, perencanaan DD dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan baru batas kota Singaraja Magitani, shortcut 1, 2, 8, 9, 10, bahkan 11 dan 12 sudah dilakukan oleh Provinsi Bali dengan pembiayaan dari APBD. Dan pada tahun anggaran 2020 sudah direncanakan lelang konstruksinya untuk shortcut titik 7A, 7B, 7C, dan 8 dengan melalui dana APBN. Sehingga dengan adanya total 10 shortcut ini diharapkan akan memangkas waktu tempuh dari 2 jam 36 menit menjadi 1 jam 28 menit.